Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng secara alami tidak bisa memberitahu semua orang luar, bahwa ayahnya sudah meninggalkan daerah terlarang Chu Heavenly Clan. Karena itulah, dia tidak punya pilihan selain berbohong. Situasi ayahku sama seperti sebelumnya, kata Chu Feng. Mendengar tanggapan Chu Feng, semua orang mencapai pemahamannya masing-masing. Saat itu, Chu Xuanyuan telah menyinggung Starfield Master Realm, dan akhirnya dipenjara oleh klan Surgawi Chu. Telah dikatakan bahwa dia akan dipenjara sampai mati. Jika situasinya tetap sama, itu berarti bahwa Chu Xuanyuan masih dipenjara di daerah terlarang. Pada saat itu, kepala klan Gong Surgawi menghela nafas. Prospek masa depan Xuanyuan pada awalnya tidak bisa diperkirakan. Tapi sayangnya, dia terlalu impulsif saat itu. Namun demikian, sifat pemberani dan pantang menyerah seperti itulah yang didefinisikan Xuanyuan. Mungkin ini sudah takdir, kata kepala klan Gong. Dari cara kepala klan Gong Surgawi menghela nafas, semua kerumunan bisa merasakan bahwa dia benar-benar sangat memikirkan Chu Xuanyuan. Orang harus tahu bahwa ada banyak orang yang sangat memikirkan Chu Xuanyuan. Ini terutama berlaku bagi orang-orang dari generasi yang lebih tua. Tapi sayangnya, tidak banyak yang mau memujinya secara terbuka. Karena bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa dia telah berakhir dalam situasi saat ini, itu karena dia telah menyinggung Tuan Penguasa Ancestor Martial Starfield Master Realm. Berani mengatakan bahwa Starfield Master Realm tidak suka di Ancestor Martial Starfield, itu adalah tindakan berani. Teman muda, apakah kepala klan kamu benar-benar tidak pernah menyebutkan pertunangan antara kamu dan Ming Yue kepadamu? Kepala klan Gong Heavenly Clan bertanya tiba-tiba. Dapat dilihat bahwa kepala klan Surgawi Gong menganggap masalah ini dengan sangat penting. Karena itulah, dia sangat khawatir tentang apa yang dikatakan Chu Feng sebelumnya. Kakek, aku tidak setuju dengan pernikahan yang diatur ini. Tiba-tiba saja sebuah suara terdengar dari belakang kepala klan Gong Heavenly Clan. Tentu saja, itu adalah Gong Ming Yue. Ming Yue, jangan membuat keributan. Pernikahan adalah peristiwa besar yang sangat penting seumur hidup, dan itu bukan permainan anak-anak. Kepala klan Gong Heavenly Clan berteriak dengan marah. Justru karena itu adalah peristiwa besar yang sangat penting seumur hidupku, maka aku ingin membuat keputusanku sendiri, jawab Gong Ming Yue dengan tekad. Tidak akan ada perdebatan tentang masalah ini, kata kepala klan Gong Heavenly Clan. Kakek, kamu, baiklah, bahkan jika kamu memilih tunanganku untukku, setidaknya harus ada satu persyaratan. Itu artinya, dia pasti lebih kuat dari aku. Adapun Chu Feng itu, apakah dia bahkan memiliki kemampuan itu? Kata Gong Ming Yue. Mengenai hal ini, kepala klan Gong Surgawi Clan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu, karena bahkan dia tidak bisa melihat melalui kultivasi Chu Feng. Selain itu, dia juga tidak tahu apa tingkat kultivasi Chu Feng. Itu sebenarnya sangat normal. Meskipun kepala klan Gong Heavenly Clan juga ahli tingkat tinggi, tapi teknik spiritualis dunianya tidak terlalu kuat. Dengan demikian, kekuatan indranya tidak kuat. Dengan demikian, kepala klan Gong Heavenly Clan memalingkan matanya ke arah Chu Feng. Dia ingin Chu Feng secara pribadi menjawab pertanyaan itu. Chu Feng, apakah kamu berani menerima tantanganku? Tanya Gong Mingyu. Pada saat itu, tidak hanya klan Surgawi Gong semua mengalihkan pandangan mereka ke Chu Feng, tetapi bahkan ada orang yang secara langsung mempertanyakan Chu Feng secara provokatif. Secara alami, mereka berharap bahwa Chu Feng akan menerima tantangan Gong Ming Yue, karena mereka merasa bahwa dia pasti akan dikalahkan. Pada saat itu, pernikahan yang diatur secara absurd itu secara alami akan dibatalkan. Setelah semua, tidak peduli seberapa tebal muka Chu Feng, itu masih akan memalukan baginya untuk menikahi seorang wanita yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Pada saat itu, para pengamat juga melemparkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Mereka juga ingin menggunakan kesempatan itu, untuk mendapatkan pemahaman tentang seberapa kuat putra Chu Xuanyuan ini. Dihadapkan dengan tatapan penuh harap dari kerumunan, Chu Feng hanya tersenyum samar. Tidak perlu bersaing, aku mengakui kekalahan, kata Chu Feng. Apa? Seru kerumunan. Semua kerumunan terkejut setelah mendengar jawaban Chu Feng.
Bukan hanya klan surgawi Gong, bahkan para pengamat pun juga sangat terkejut. Bukankah semua laki-laki orang yang peduli dengan wajah dan reputasi mereka? Penolakan Gong Mingyue atas pernikahan yang diatur di depan publik, itu sama saja dengan penghinaan terhadap Chu Feng. Seandainya laki-laki itu normal, maka mereka pasti akan mencoba membuktikan diri dan menerima tantangan. Dengan demikian, benar-benar tidak ada yang mengharapkan tanggapan seperti itu dari Chu Feng. Dan yang paling mengejutkannya adalah, pengakuan kekalahan Chu Feng ini sebenarnya dilakukan dengan tenang dan santai. Dia sama sekali tidak malu, dan seolah-olah itu tidak lebih dari masalah yang sepele. Hal ini pun menyebabkan kesan orang banyak tentang Chu Feng menjadi rumit. Semakin banyak memikirkannya, maka mereka tidak dapat memahami putra Chu Xuan Yuan ini. Teman muda Chu Feng, kamu tidak harus mendengarkan omelan Mingyue yang gila dan tidak berdasar itu. Dia masih muda dan tidak masuk akal, dan aku pasti akan mengajarinya dengan benar. Adapun pengaturan pernikahan ini, itu telah diputuskan oleh kepala klan Chu kamu dan aku sendiri. Kecuali jika dia mengatakan kepadaku bahwa dia ingin membatalkannya, maka klan surgawi Gong kita pasti tidak akan mencabut pernikahan yang telah diatur ini, kata kepala klan Gong surgawi klan. Kakek, kamu, aku lebih baik mati daripada dipaksa seperti ini, bentak Gong Mingyue. Mata Gong Mingyue memerah karena marah. Dia pun dengan menggeser tubuhnya, dan kemudian pergi. Lord Clan Chief, ini, The Gong Heavenly Clansmen segera memandang Lord Clan Chief mereka, dan menunggu keputusannya. Melihat itu, kepala klan Gong surgawi menghela nafas. Anak itu benar-benar dimanjakan olehku. Teman muda, aku sudah mencemooh diriku sendiri hari ini. Namun tolong, kamu jangan mengambil masalah ini di hati kamu. Pengaturan pernikahan ini masih berlaku, kata kepala klan Gong. Setelah kepala klan Gong Heavenly Clan selesai mengatakan kata-kata itu kepada Chu Feng, dia pun melompat maju dan pergi. Itu sudah jelas, dia pergi mengejar Gong Mingyue. Yang lain dari Gong Heavenly Clan melotot tajam ke arah Chu Feng, itu sebelum mereka juga melonjak ke langit untuk mengikuti ketua klan Lord mereka dan Gong Mingyue. Senior, mari kita pergi juga, kata Chu Feng kepada Chu Chengkong. Kemana? Tanya Chu Chengkong. Puncak es, jawab Chu Feng. Karena kultivasi Chu Feng saat ini disegel, dan dia tidak tahu bagaimana cara membuka segel kultivasinya. Karena itulah, ia harus pergi dan mencari Grandmaster Liang Qiu dan yang lainnya untuk meminta bantuan. Kalau tidak, dengan kultivasinya yang tersegel, ia bahkan tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri di tempat berbahaya yang jauh dari rumah. Selain itu, Bai Liluo masih berada di Ice Summit. Saat Bai Liluo masih menderita sel inverse, Chu Feng sangat mengkhawatirkannya. Baiklah, aku akan menemanimu, mata Chu Chengkong. Chu Chengkong tidak bertanya pada Chu Feng mengapa dia harus pergi ke puncak es. Tapi sebaliknya, dia langsung setuju untuk menemani Chu Feng. Apa-apaan ini? Kamu sudah mencoba untuk pergi. Tepat pada saat itu, suara cibiran tiba-tiba terdengar. Setelah itu, beberapa sosok muncul di langit dan turun ke tanah. Mereka mengepung Chu Feng dan Chu Chengkong. Melihat orang-orang itu, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Mereka tidak lain adalah suklan surgawi yang dia takuti sebelumnya. Benar saja, mereka tidak benar-benar pergi. Tapi sebaliknya, mereka telah menyembunyikan diri, dan diam-diam mengamati Chu Feng. Chu Feng, mari kita lihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Para klan surgawi Su tidak hanya memiliki ejekan di wajah mereka, tetapi mereka juga melihat Chu Feng dengan tatapan yang sangat tidak sopan. Pandangan mereka sepertinya bisa melihat semuanya. Meskipun mereka jelas-jelas sudah ditakut-takuti oleh Chu Feng sebelumnya, tapi mereka benar-benar menjadi begitu sombong lagi. Ini sudah jelas, itu karena mereka telah menyaksikan penolakan Chu Feng terhadap tantangan Gong Mingyue. Mereka merasa bahwa jika Chu Feng benar-benar sekuat yang dia katakan, dia tidak mungkin menolak untuk menerima tantangan Gong Mingyue. Dengan demikian, Su klan surgawi merasa bahwa Chu Feng tidak mungkin mendapatkan token Wu Ming Xingyun, dan telah menentukan bahwa Chu Feng telah menipu mereka sebelumnya. Aku ingin menyatakan bahwa, apa yang aku katakan sebelumnya tidak hanya semuanya benar, tetapi aku benar-benar berpikir demi kamu juga. Jika kamu semua menolak untuk mempercayai kata-kataku, maka orang-orang yang pada akhirnya akan menderita adalah kamu semua. Karena yang pertama, sejak awal yang salah di puncak es hari itu adalah kalian semua. Alasan mengapa aku tidak melihat lebih jauh ke dalam masalah ini adalah,
itu karena aku, Chu Feng, tidak ingin bertengkar dengan kamu. Namun jika kamu terus memaksa aku, maka aku, Chu Feng, akan menjamin bahwa Su Heavenly Clan kamu pasti akan membayar harga yang mahal. Chu Feng sangat serius ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Dia tahu bahwa klan surgawi Su bertekad untuk merawatnya dan Chu Chengkong. Kemungkinan besarnya, dia tidak akan bisa lepas dari musibah yang akan datang. Namun jika dia dipermalukan oleh sampah itu, dia pasti akan membalas dendam. Selanjutnya Chu Feng akan membuat seluruh klan surgawi Su membayarnya juga. Setelah semua, itu adalah klan surgawi Su yang salah sejak awal. Namun sayangnya, klan surgawi Su gagal memahami tekad Chu Feng untuk membalas dendam. Malahan sebaliknya, mereka merasa bahwa Chu Feng masih berusaha menipu mereka. Dengan demikian, mereka menjadi lebih marah. Keparat, kamu benar-benar bajingan yang tak tahu malu. Sebagai masalah, kamu masih mencoba menakuti kami. Jika kami tidak memukulmu sampai kamu berlutut dan memohon pengampunan, ayahmu ini tidak akan bermarga Su. Anggota Su Heavenly Clansman berteriak dengan marah. Lalu kemudian, penindasan yang tak terbatas segera melanda Chu Feng. Merasakan bahwa klan surgawi Su berencana untuk menyerang mereka, Chu Feng secara tidak sadar melepaskan kekuatan opresifnya dengan maksud untuk melawan kekuatan opresif yang masuk. Tapi sayangnya, kultivasi Chu Feng saat ini sedang disegel. Secara alami, dia tidak dapat memblokir serangan Su Heavenly Clansman. Menjerit, dua jeritan terdengar bersamaan saat dua sosok ditembak melayang, dan mereka adalah Chu Feng dan Chu Chengkong. Chu Feng sebenarnya hanya memiliki kultivasi True Immortal. Seru kerumunan. Melihat cedera pada Chu Feng dan Chu Chengkong, para penonton merasa sangat heran. Pada saat yang sama, banyak orang mengungkapkan ekspresi kecewa. Ketika Chu Feng secara tidak sadar melepaskan kekuatan menindasnya, semua orang berhasil merasakan auranya. True Immortal, peringkat 1 True Immortal. Itu adalah kekuatan Chu Feng yang dirasakan orang banyak. Tidak akan pernah kubayangkan, kalau Chu Feng itu begitu lemah. Tidak heran kalau gadis dari klan surgawi Gong tidak menginginkannya. Tampaknya Chu Xuanyuan tidak memiliki penerus yang memenuhi syarat. Segera, segala macam ucapan dan ejekan mulai terdengar tanpa henti. Faktanya, bukan hanya orang-orang yang terkejut saja, bahkan klan surgawi Gong juga sangat terkejut. Karena bagaimanapun, kepala klan Gong surgawi adalah seorang ahli tingkat tinggi. Dengan demikian, hanya butuh sesaat untuk menangkap Gong Mingyue. Setelah menangkap Gong Mingyue, kepala klan Gong surgawi kembali dengan klan surgawi Gong. Dalam perjalanan kembali, mereka kebetulan melihat klan surgawi menciptakan masalah bagi Chu Feng. Melihat bahwa situasinya buruk, kepala klan Gong surgawi ingin segera bertindak untuk membantu Chu Feng. Namun sayangnya, dia dihentikan oleh Gong Mingyue. Gong Mingyue ingin melihat seberapa kuat Chu Feng itu, dan kepala klan Gong surgawi kebetulan juga tertarik pada kekuatan Chu Feng. Dengan demikian, mereka menyembunyikan diri mereka. Dengan demikian, klan surgawi Gong berhasil menyaksikan apa yang terjadi. Kakek, apakah kamu melihat itu? Chu Feng itu tidak lebih dari sampah. Apakah kamu benar-benar berencana untuk menikahkan aku dengan seseorang seperti itu? Tanya Gong Mingyue. Mingyue, memang benar bahwa kultivasi teman muda Chu Feng sedikit lebih lemah dari milikmu, tapi pengaturan pernikahan tetap menjadi pengaturan pernikahan. Karena sudah diputuskan, hal itu tidak dapat dicabut. Kalau tidak, wajah apa yang akan dimiliki lelaki tua ini? Kata kepala klan Gong Heavenly Clan. Kakek, kamu mencoba mendorongku ke dalam jurang. Jika kamu bersikeras menikahkan aku dengan seseorang seperti itu, aku lebih baik menikahi Sumorong, kata Gong Mingyue. Sumorong itu tidak lebih baik dari celana sutra. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Chu Feng? Kepala klan Gong Heavenly Clan berkata. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa Chu Feng adalah celana sutra? Tanya Gong Mingyue. Karena dia adalah cucu Chu Hanxian dan putra Chu Xuanyuan, orang tua ini yakin bahwa karakter Chu Feng pasti melebihi Sumorong 100 kali lipat. Mingyue, dengarkan kakek baik-baik. Ini sama sekali bukan kesalahan bagimu untuk menikah dengannya, kata kepala klan Gong Heavenly Clan. Menjerit. Tepat pada saat itu, teriakan lain segera terdengar. Itu adalah Chu Feng dan Chu Chengkong. Su Heavenly Clansman tidak hanya menyerang Chu Feng dan Chu Chengkong lagi, tetapi dia bahkan melangkah di atas Chu Feng, dan sedang menatapnya dengan mata penuh cemoohan. Anak Chu Xuanyuan, aku tidak pernah berharap kamu menjadi sampah seperti itu.
Yang paling sulit dipercaya adalah, sampah seperti kamu berani menyatakan bahwa, kamu memiliki hubungan keluarga dengan Lord Wu Mingxingyun. Semua orang, mungkin kamu semua masih tidak tahu, mengapa Su Heavenly Clan kami akhirnya mengalami konflik dengan sampah ini. Itu benar-benar terjadi ketika semua orang naik ke Ice Summit. Pada saat itu, kami semua berbaris dengan tertib ketika kami mendaki gunung. Namun, sampah di sini menolak untuk mematuhi aturan. Jadi tuan muda kita memutuskan untuk melangkah keluar untuk bernalar dengannya, dan juga untuk memberitahunya untuk segera berhenti berkelakuan buruk. Namun sampah ini tidak hanya menolak untuk menghargai kebaikannya, tetapi dia bahkan mengeluarkan sebuah token, dan mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang diberikan kepadanya oleh Lord Wu Mingxingyun. Tapi sayangnya, tepat setelah token itu dikeluarkan, Lord Tantai Changfei dari klan surgawi Tantai muncul. Dia segera melihat token palsu itu, dan memenjarakan sampah ini. Meskipun aku tidak tahu metode tercela seperti apa yang digunakan sampah ini untuk melarikan diri, tapi dia tetap menjadi sampah dengan karakter moral yang sangat buruk. Dia hanya sampah di antara para sampah, kata Su Heavenly Clansman kepada kerumunan. Tidak akan pernah kubayangkan, bahwa Chu Feng menjadi orang seperti itu. Jika semua itu benar, anak itu benar-benar berbeda dari imajinasiku. Itu memang benar, aku pernah mendengar tentang betapa menakjubkannya Chu Hanxian dan Chu Xuanyuan sepanjang hidup aku. Tapi akan pernah aku harapkan, kalau keturunan mereka begitu tidak kompeten. Segala macam komentar mengejek mulai terdengar tanpa henti dari kerumunan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.